Akhirnya setelah 19 tahun, Indonesia mendapatkan kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan tersebut didapatkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di GBK Jakarta dengan skor 1-0. Namun ada salah satu yang menarik selain kemenangan itu sendiri, komposisi timnas Indonesia yang diisi setidaknya hampir 50% pemain naturalisasi. Apakah memang strategi naturalisasi ini yang justru menjamin prestasi? Akan saya diskusikan dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam Caca. Bung Joy, apakah kemenangan kemarin 1-0 lawan Vietnam ini menjadi tanda bahwa naturalisasi ini adalah strategi yang tepat untuk mendulang prestasi saat ini? Ya, boleh saya katakan dilematis ya Caca ya. Di satu sisi memang kalau kita lihat dari penampilan timnya Sintayong sejak banyak pemain naturalisasi ini kan memang membaik ya. Dalam arti di Piala Asia pun penampilan mereka menurut saya salah satu yang cukup fenomenal ya. Meskipun lolos ke quarter final juga sebagai lucky loser, tetapi menurut saya itu sudah pencapaian yang baik. Dan kalau dari sisi yang lebih real kan peringkat Indonesia tuh naik dari 160-an sekarang mungkin 135 atau 140. Jadi memang ada peningkatan kalau kita bicara apakah pemain-pemain naturalisasi itu membawa dampak yang positif. Ya, memang ada dampak positifnya. Tapi sebagai pengamat saya juga khawatir ya karena kan sebetulnya tugas dari PSSI itu adalah untuk menaikkan mutu kompetisi domestik sehingga Indonesia itu punya sources pemain untuk tim nasional itu betul-betul murni pembinaan yang dilakukan oleh PSSI lewat kompetisi domestik dan itu yang sudah disyaratkan oleh FIFA. Bahwa naturalisasi itu sebagian dari strategi, oke, nggak masalah juga sebetulnya karena mereka toh pemain-pemain yang dalam tanda kutip punya hak legal mereka membela Indonesia gitu loh dan mereka sekali lagi ketika tampil untuk Indonesia tampilnya juga bagus ya terutama kalau kita lihat dalam penampilan misalnya Jai Isdes kemarin ketika melawan Vietnam. Tapi pertanyaan saya sampai kapan program naturalisasi ini akan terus dilanjutkan? Karena kan orang sebagaimana juga orang yang tidak pernah puas, organisasi ini kan juga tidak pernah puas. Sekarang oke lah, katakanlah bisa lolos ke putaran 3 ya kalau mengalahkan Vietnam, kemudian juga nanti mengalahkan Filipina sudah pasti lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia gitu loh. Lalu sampai kapan? Eh, Targetnya tuh apa gitu loh. Oh, kita naturalisasi aja terus ini soalnya progresnya bagus terus. Kan Idealnya ini jadi seperti apa? mengabaikan. Bung Joy, idealnya sebenarnya seperti apa? Karena naturalisasi sebenarnya masih terus dilakukan saat ini. Idealnya tuh kapan sebenarnya kita harus stop naturalisasi? Nah, bukan stop naturalisasi dalam arti orang tidak boleh dinaturalisasi. Boleh-boleh saja, ya. Asal sepanjang memang PSSI juga punya program pembinaan yang mumpuni gitu kan. Selama ini yang saya tuntut adalah PSSI ini kan mengembangkan youth development-nya di dalam negeri kan supaya bisa mengirimkan Nadeo Argawinata keluar, mengirimkan Witan Sulaiman ke klub-klub yang tangguh bisa ke Eropa, mengirimkan banyak sekali pemain seperti Marcelino Ferdinand gitu loh. Nah, naturalisasi yang natural silahkan saja. Kalau ada orang berdarah Indonesia mau datang untuk membela Indonesia, silahkan kita tangan terbuka. Tapi bukan seolah-olah PSSI ini terus saja menggeber program naturalisasi demi prestasi. Prestasinya yang mana? Sampai kapan? Misalnya sampai katakanlah nanti Erick Thohir mengatakan kalau kita lolos ke Piala Dunia baru naturalisasi, artinya 20 tahun mendatang Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi dan mengabaikan program-program development yang sudah digariskan oleh FIFA. Itu yang saya khawatirkan dan narasi-narasi yang dilontarkan oleh PSSI, oleh warganet juga menurut saya agak menyesatkan ya. Jadi yang mereka lihat itu hanya legalnya, iya legal, tetapi mereka tidak pernah menuntut PSSI bahwa tugas PSSI adalah sebetulnya membangun kompetisi domestik yang berkualitas sehingga Indonesia bisa punya pemain-pemain yang sangat bagus nanti untuk tim nasional. Kan kompetisi domestiknya dibiarkan saja, Nah hanya digulirkan saja. itu artinya Gitu senada loh. dengan Ini yang apa yang dikeluhkan oleh STY ya Bung Joy. STY menyatakan bahwa eh, kualitas liga di Indonesia ini jelek sehingga kesulitan untuk mencari bibit-bibit yang berkualitas dari liga kompetisi di Indonesia.
Ya, tadinya kan waktu STY mendapatkan tugas menjadi pelatih timnas kan dia mengeluh, ya kan sumber dayanya kok begini-begini amat ya, di bawah standar dia gitu loh. Lalu dia mintalah naturalisasi karena dia tahu kan linknya ada di Eropa. Ada pemain-pemain nih berdarah Indonesia di sini, di sini, di sini gitu loh. Saya pikir tadinya tuh dia cuma minta 2 atau 3 atau 4 lah Hmm. katakanlah gitu. Ternyata dia juga minta terus gitu loh. Jadi ini menurut saya STY juga menurut saya nggak benar dalam arti ketika dia mendapatkan sources yang nggak bagus, dia minta itu oke. Tapi kemudian kan PSSI ini kan dari dulu kan memang selalu mempunyai jalan pintas ya, Hmm. jalan pintas apapun gitu loh untuk mencapai prestasi. Dan yang ini menurut saya sudah overkill, sudah berlebihan gitu loh. Kalau ada 50% lebih, bahkan saya hitung ada 12 orang ya sekarang, ada 2 lagi yang masuk, Orat Mangun kalau tidak salah, baru masuk lagi ke dalam daftar yang akan dimasukkan oleh PSSI ke tim nasional, baru saja dinaturalisasi. Lalu pertanyaan saya yaitu sampai kapan ini terus dinaturalisasi, kecuali ya memang PSSI ini menaturalisasi pemain yang memang memang mau ya, tidak di Indonesia tuh tidak ngemis-ngemis, karena kan naturalisasi ini di-endorse oleh PSSI dan negara. Ya. Menurut saya ini cilaka gitu loh. Ya kan, kecuali juga naturalisasi jalan, tapi Erick Thohir bilang kami sudah membuat youth development di sekian daerah. Kita bikin kompetisi usia muda A, B, C, D. Kita membuat peningkatan mutu wasit di daerah-daerah A, B, C, D. Nah itu oke gitu loh. Tapi kan yang ini, yang saya katakan ini nggak pernah dijalankan. Saya pernah ketemu sendiri sama Erick Thohir, saya katakan hal itu. Tapi ya akhirnya yang dibawa-bawa terus adalah naturalisasi karena menurut saya juga dilematis karena pada akhirnya juga ini sedikit meningkatkan prestasi Ya. Indonesia kan, paling nggak peringkat FIFA-nya bisa ditunjuk lah, naik sekarang berapa peringkat, itu kira-kira. Ya. Eee, Pemain naturalisasi ini kan bukan pertama kali, terus rata-rata berusia 20-an. Itu artinya karir mereka yang baru dinaturalisasi dengan umur 20-an ini di dunia sepak bola Indonesia ini masih panjang. Terus nasib para pemain muda di klub yang mungkin, bibit-bibit baru 20 tahun ke depan ini bisa menjadi bagus, bukankah, pemain naturalisasi ini justru bisa menjadi penghalang atau seperti apa Bung Joy? Saya tidak sepakat lah kalau pemain naturalisasi ini jadi penghalang. Malah justru pemain naturalisasi, kalau memang kualitasnya bagus, itu harus jadi pemicu bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dia bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi gitu loh. Nah, cuma kan problemnya pemain muda Indonesia itu kan harus diberi fasilitas, harus diberi kompetisi yang bagus. Dan itu adalah tugasnya PSSI. Nah, kan nggak adil misalnya ya kita membandingkan pemain-pemain yang dibesarkan di Eropa dengan pemain-pemain yang dibesarkan di Indonesia dengan kualitas yang menurut saya memang tidak bisa bersaing karena memang tidak pernah di-endorse oleh PSSI gitu loh. Nah, sekarang PSSI mau enaknya aja ngambil pemain-pemain kelahiran Hmm. Eropa, besar di Eropa dengan manner Eropa, dengan gaya hidup Eropa yang menurut saya di dalam sepak bola salah satu yang terbaik gitu loh. Kan nggak adil gitu loh. Nah, dalam dalam konteks keadilan itu saya gugat. Tapi Hmm. dalam konteks persaingan pemain-pemain muda Indonesia harus berani bersaing. Mereka harus meningkatkan mutunya. Tetapi harus dibantu oleh PSSI, harus diberikan kompetisi yang berkualitas, harus diberikan wasit yang berkualitas, harus diberikan lapangan yang berkualitas. Itu tugas negara juga gitu loh. Pak Jokowi kan selama ini kan menganak emaskan sepak bola gitu loh. Tapi kalau untuk urusan kompetisi domestik dia nggak peduli gitu loh. Dia hanya memanggil pemain-pemain dalam konteks tim nasional itu dia cuma menjadikan sepak bola ini wacana politik gitu loh. Nah ini menurut saya juga nggak benar gitu. Nah kalau Pak Jokowi betul menganak emaskan sepak bola, dia harus perintahkan Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia sebaik-baiknya. Bukan seperti sekarang dengan mengandalkan naturalisasi. Baik Bung Joy, tadi dikatakan bahwa naturalisasi sekarang kan banyak diambil dari pemain-pemain Liga Eropa, kemudian juga sebenarnya sisi positifnya cukup meningkatkan prestasi timnas Indonesia gitu di kancah internasional. Dan naturalisasi ini bukan yang pertama kali. Beda nggak dengan naturalisasi yang dulu dilakukan juga sebenarnya oleh pemerintah Indonesia dengan maksud saya dengan PSSI. Sehingga kalau sekarang bisa Dulu meningkatkan prestasi, dulu tidak terlalu meningkatkan prestasi. Ya, menurut saya kalau dulu memang tidak semasif sekarang ya, ada beberapa pemain saja yang dinaturalisasi dan itu memang tampaknya bukan sebuah program yang by design
dilakukan oleh PSSI. Jadi memang ada pemain yang mau menjadi warga negara Indonesia, apakah dia punya darah Indonesia atau sudah 5 tahun tinggal di Indonesia, baru diizinkan dan di-endorse oleh PSSI dan pemerintah gitu. Tapi kan sekarang seolah-olah PSSI ini menjadi agen pemerintah Indonesia untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia di luar negeri, terutama di Eropa Barat ya. Dan ini kan udah nggak benar menurut saya, bahwa ada pemain yang mau menjadi warga negara Indonesia silahkan aja terbuka gitu loh. Tapi bukan menjadi program utamanya PSSI. Program utamanya PSSI seperti halnya ditetapkan oleh FIFA adalah membangun kompetisi domestik. Karena itulah sebetulnya program-program FIFA itu bukan untuk naturalisasi. Program FIFA itu untuk youth development, untuk meningkatkan kualitas wasit, untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih banyak menghasilkan pemain-pemain yang bermutu. Coba Anda lihat di tingkat klub Asia, apakah ada klub Indonesia yang masuk ke Liga Champions Asia dengan sangat bagus? Kan nggak ada, boro-boro menjadi juara gitu loh. Nah ini kan menurut saya dilema yang harus diselesaikan secara bijak oleh pemerintah maupun PSSI. Jadi kalau hemat saya ini mau sampai kapan? Udahlah. Kalau mereka memang mau dinaturalisasi terbuka, silahkan dibantu. Tapi jangan seolah-olah mencari-cari mengemis-ngemis pemain gitu ya. Menurut saya ini udah overkill, udah berlebihan cara yang dilakukan oleh Perbaikan PSSI. dan peningkatan kualitas kompetisi domestik yang sebenarnya harus segera secara urgensi, itu urgensinya paling atas ya untuk dilakukan ya Bung Joy ya. Kemudian saya Ya mau, dan harus. Hmm, ya silakan. silakan Bung Joy. Ya, dan roadmap-nya kan sudah ada itu. Roadmap AFC dan FIFA tentang youth development untuk meningkatkan mutu dan kualitas kompetisi domestik itu sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah dilaksanakan oleh PSSI karena apa? Nggak ada uangnya, nggak ada cuannya, nggak ada untungnya, dan harus berdarah-darah di sana karena itu adalah investasi. Nah, PSSI nggak mau investasi di sana, gitu loh. Maunya cara instan, mereka membangun universitas terbaik, tetapi mereka lupa membangun TK terbaik, membangun SD terbaik, membangun SMP terbaik untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa terbaik gitu loh. Itu analogi yang sering saya kemukakan. Jadi mereka hanya berkutat di universitas saja, Ya. tidak pernah mau turun ke grassroots, tidak pernah mau turun ke youth development. Jadi menurut saya hal ini harus dihentikan. Investasi jangka panjang ini memang untuk meraup cuan lebih lama soalnya ya Bung Joy ya. Saya mau Nggak ada baik, cuannya kalau youth bahkan development. tidak ada cuannya. Baik, saya mau bergeser mengenai peluang Indonesia melawan Vietnam. Kalau kemarin menang 1-0, bagaimana peluangnya nanti tanggal 26, Bung Joy? Jadi jadi sekarang itu posisi Indonesia ada di posisi kedua grup di bawah Irak ya dengan nilai 4. Dan direct kompetitornya pasti Vietnam karena Vietnam nilainya 3. Dan kemenangan atas Vietnam nanti di Hanoi itu hampir pasti menjamin Indonesia lolos ke putaran ketiga. Dan itu akan mengulang sejarah tahun 2014 ya, lolos ke putaran ketiga gitu loh. Cuma memang persoalannya di Vietnam ini permainan Indonesia pasti akan lebih tertekan ya, karena publik Vietnam itu saya tahu sendiri itu sangat beringas gitu loh. Dan kalau bisa diatasi, menurut saya secara teknis Indonesia tuh sekarang sedikit di atas Vietnam. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu Vietnam tuh masih di atas Indonesia. Sekarang sejak Piala Asia Indonesia menang, kemarin juga bisa menang, rasanya sih kepercayaan diri sudah lebih tinggi. Dan pemain yang berkumpul sudah cukup lama, udah semingguan gitu kira-kira, ketika nanti menghadapi Vietnam tanggal 26, rasanya mereka sudah lebih kompak. Kemarin menang pun menurut saya ugly win ya, karena memang permainan Indonesia nggak bagus. Dan untungnya Vietnam jauh lebih tidak bagus gitu loh. Jadi bisa menang 1-0 lah. Kalau Vietnam meningkat, Indonesia stagnan, Indonesia akan kesulitan. Hasil draw akan sangat riskan, karena Vietnam masih akan menghadapi Filipina dan akan menghadapi Irak juga. Sementara Indonesia juga akan menghadapi Irak. Jadi memang pertandingannya harus dimenangi oleh Indonesia kalau mau lolos ke putaran ketiga. Baik, kemudian ada pemain naturalisasi baru yang kemarin belum bisa main, salah satunya Tom Haye. Kira-kira Tom Haye ini nanti di Vietnam apakah bisa main? Mungkin ada bocoran atau tidak, Bung Joy, dan apakah dengan kalau kemudian Tom Haye ini main, apakah bisa menambah peluang Indonesia, kekuatan Indonesia, peluang Indonesia untuk menang? Kalau berkaca dari apa yang terjadi pada Jai Isdes, dan dia bisa langsung tune up
tune in dengan tim, rasanya sih Tom Haye bisa dimainkan ya untuk memberikan efek kejutan ya. Kalau memang dia dibawa dalam tim dan masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Sintayong, bisa menjadi faktor kejutan juga. Tapi ya sekali lagi itu buat saya dilematis ya karena akan semakin banyak pemain yang dinaturalisasi main di sebagai starting line up dan itu sebetulnya untuk jangka panjang tidak terlalu bagus. Tapi untuk sekarang untuk lolos ke putaran ketiga saja memang barangkali diperlukan. Barangkali ya saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Jai, oleh Nathan juga kemarin baru bergabung langsung bisa tune in, rasanya sih Tom Haye bisa melakukan hal yang sama. Baik, terakhir Bung Joy, kabar terakhir adalah Hernando ini ikut terbang ke Vietnam padahal belum pulih 100%. Walaupun belum dipastikan nih bisa main atau tidak, namun ternyata jika dipaksakan main dampaknya akan seperti apa? Karena kondisi para pemain kemarin di GBK juga tidak semuanya dalam kondisi yang fit ya, Bung Joy. Ya, ada beberapa kemarin Marcelino tidak fit, Rafael Struijk juga tidak fit, kiper juga tidak fit. Jadi Hernando ini juga kan posisinya nggak terlalu fit ya. Tapi menurut saya Indonesia masih punya satu kiper lagi untuk bisa menjadi apa cadangan. Jadi kalau Hernando akan menjadi pilihan utama, saya rasa tidak terlalu riskan lah. Saya tidak terlalu dapat info ya sejauh mana tidak fitnya Hernando, tapi kalau dia masih bisa dimainkan dan dipanggil, rasanya Sintayong percaya dia bisa menjadi tumpuan di gawang Indonesia. Baik, kita akan nonton nanti bersama ya. Bung Joy nantikan bersama bagaimana permainan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 26. Kita doakan bersama kekuatannya luar biasa untuk Indonesia nanti. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Sama-sama Caca.